Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najmawati B dari kelas X6D. Di sini saya akan membahas mengenai Bank Indonesia terkait mengapa kemudian Bank Indonesia diberikan hak monopoli untuk mencetak uang, bagaimana prosesnya, dan siapa pemilik dari Bank Indonesia itu sendiri. Nah, sebelum membahas mengenai Bank Indonesia, terlebih dahulu saya akan membahas mengenai Bank Sentral. Perlu kita ketahui bahwa Bank Sentral merupakan milik swasta yang diberikan hak monopoli untuk mencetak uang. Tetapi kebanyakan bank sentral yang ada di dunia mengklaim dirinya atas nama nasional dengan tujuan untuk menarik kepercayaan masyarakat bahwa bank sentral merupakan milik pemerintah seutuhnya. Pada hakikatnya, sebelum adanya bank sentral, bank swasta telah lebih dulu menerbitkan nota bank sebagai alat tukar ke negara-negara yang bersangkutan. Hingga akhirnya lahir Bank of England di Inggris sehingga hak untuk menerbitkan dan mencetak uang hanya diberikan kepada satu pihak saja. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa bank sentral merupakan milik pribadi atau privat. Sebagai contoh, Federal Reserve yang telah dimiliki oleh dua bank besar, yaitu Citibank sebanyak 15% dan Cash Manhattan sebanyak 14%. Kepemilikan dari bank ini merupakan keluarga konglomerat yang berasal dari Yahudi di bawah kontrol dari London Protection oleh Bank of England milik dari Rothschild. Jika berbicara mengenai pinjaman ataupun utang yang diberikan oleh bank sentral kepada pemerintah, tentu saja itu merupakan salah satu tipu daya yang dibuat oleh sistem pemerintah yang mengatasnamakan utang negara. Nah, hal ini semakin diperparah karena kondisi bankir pada saat itu merupakan orang yang tidak dipilih oleh rakyat, tidak memiliki loyalitas dan tidak akuntabel, tetapi mereka dapat mengendalikan kebijakan suatu negara sehingga dapat menciptakan uang dari bait-bait komputer hasil dari penambahan utang suatu negara. Ini menimbulkan beberapa pertanyaan mengenai kehalalan suatu bank. Lantas bagaimana dengan Bank Indonesia itu sendiri? Nah, apabila membahas mengenai Bank Indonesia, hingga saat ini Gubernur dari Bank Indonesia masih enggan mengatakan siapa sebenarnya pemilik dari Bank Indonesia itu sendiri. Sejak kemerdekaan, para pendiri telah menetapkan Bank Negara Indonesia atau BNI 1946 sebagai bank sentral yang melakukan pencetakan ORI atau Orang Republik Indonesia yang memiliki standar setiap 10 rupiahnya mengandung atau senilai dengan 2 gram emas. Pada tahun 1949 dilakukan perundingan yang dinamakan Konferensi Meja Bundar atau KMB yang menghasilkan keputusan mengenai penghentian Bank Negara Indonesia atau BNI sebagai bank sentral menjadi The Javas Bank yang merupakan perusahaan swasta milik pedagang Yahudi yang berubah nama menjadi Bank Indonesia. Menyadari akan krisis ini, Soekarno pada tahun 1965 menolak IMF dan Bank Dunia bertingkir di Indonesia lebih lama. Namun, pada masa pemerintahan Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia sejak masa Orde Baru, beliau justru mengundang kembali IMF dan Bank Dunia. Nah, ada dua poin terkait bank sentral dan kebijakan uang. Yang pertama yaitu dimulai pada tahun 1999, Bank Indonesia yang dulunya adalah The Javas Bank telah lepas dari Republik Indonesia. Dan yang kedua yaitu dimulai pada tahun 2011 berdasarkan Undang-Undang Mata Uang Bank Indonesia dilegalisasi sebagai pemegang hak monopoli atas pencetakan uang dan alat tukar dari negara lain kecuali uang dunia yang di US dollar. Nah, di sini yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana hukum uang kertas itu sendiri di dalam Islam. Pada hakikatnya kita sebagai umat Islam sebaiknya menggunakan dinar dan dirham sebagai alat pertukaran, sebab sejak zaman Nabi orang-orang telah menggunakan dinar dan dirham sebagai alat pertukaran, sehingga dapat dikatakan bahwa dinar dan dirham merupakan alat sebagai pemersatu umat Islam.
Cukup sekian yang sempat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.